ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, bergetar kehimungan jiwa mereka. Ayolah kasih memandiri Tuhan. Hayya 'alas shalah, lah kasih memandiri Tuhan. Ini Allah yang membuka pintu untuk memberi izin kepada kita semua berpender lawan sini. Jadi hendak sembahyang ingatakan unda ini hendak berpandir. Isi pemandiran unda lawan Tuhan memuji dan berdoa. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tuhan selalu bersama kita. Kita melihat kehadiran Tuhan. Kada jauh tadi Pak. Di mana dirasa dalam ingatan. Ingatan tadi timbul karena pemahaman. Setelah paham, mengerti pembicaraan tauhid, lalu pahaman tadi melahirkan ingatan. Ingat dan paham itulah yang ada di dalam hati, yang bahasanya lalu mereka disebut melihat kehadiran Allah. Mereka merasakan kehadiran Allah. Nah, kalau sudah Allah itu hadir, diapai? Dipandiri. Amun Tuhan tuh hadir sudah dalam hidup kita, beranai. Kalau bulik sih, ini bahasa ulun lah. Kalau bulik, pandiri. Nah, isi pemandiran memuji dan berdoa. Isinya bahwa Allah ini dipandiri. Lawan apa bahasanya? Memuji dan meminta lawan sini. Oleh karena itu kalimat indah bagi orang yang sudah paham di Tuhan ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, bergetar kehimungan jiwa mereka. Ayolah kasih memandiri Tuhan. Hayya 'alas shalah, lah kasih memandiri Tuhan. Ini Allah yang membuka pintu untuk memberi izin kepada kita semua berpender lawan sini. Jadi hendak sembahyang ingatakan unda ini hendak berpandir. Isi pemandiran unda lawan Tuhan memuji dan berdoa. Anggap aja nang nyata doa-doa, berarti selain itu pujian aja tak. Ihdinas shiratal mustaqim, doa tak. Sampai waladdallin, amin, doa. Jadi sebelumnya tuh pujian kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, doa tak. Bependam. Urang nang berdoa, urang nang jujur mengaku menjadi hamba. Urang tuh bila bapadah minta, berarti kan habis, kada bisi napa-napa. Mun masih ada bisi apa-apa, ada boleh minta. Ya Allah, ulun ada rokok, kawan berokok juga, entawal jar, itu ngarannya serakah. Ulun ada aja rokok, ya Allah, maulah minta. Mun sudah kalimatnya minta, nah berarti kada bisi apa-apa lagi. Lihat rokok kawan, seorang dasar kada bisi rokok, wal minta wallah, wajar. Kenapa kada bisi lagi? Ya Allah. Nah amun ada aja rokok misalnya, rokok kawal dihantop, nah tuh
tahun apakah ngarannya? Ya kan? Jujur kan? Nah kalau sudah Allahumma atau Rabbi ufirli warhamni wajburni dan lain sebagainya, berarti kita harus ingat undanina kada bisi apa-apa, justru itu minta mun dijulung sidin, ingat masih ampun sidin. Nang kita pinta tadi dijulung sidin masih ampun sidin. Kalau pengampun seorang ada juga masih ampun sidin. Nah masih ampun sidin. Nah iyalah memuji yang mulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya ya sampai ihdinas siratal mustaqim. Minta subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, memuji tak sami Allahu liman hamidah, memuji tak. Allah membalas dengan banyak orang nang katuju bersyukur lawan inya. Baikan mana Tuhan nih, memuji sebuting balasannya bejurut. Sami Allah ay taqabbalallah, membalas Allah. Jawala orang nang memuji sidin artinya nang bersyukur, nang berterima kasih. Bila hendak sembahyang dan hendak memuji, jadi insya Allah hatan sembahyang kada terpikir minta puji, itu aja. Bapak juga minta puji, maka hendak sembahyang hendak memuji. Nah, supaya jangan minta dipuji, ayo baik begamak kita. Supaya jangan terbiasa lagi memuji, hendak minta sanjung, minta dikatahuani. Nah, jalannya kita ini hamba yang bilanya misal sembahyang, kita itu adalah menuruti siapa? Kalau menuruti itu pasti nang dicontoh adalah makhluk, ya kan? Kalau maasi menjunjung perintah siapa? Allah. Lalu Allah nang menyuruh sembahyang, Allah bijak, diulahkan Tuhan praktek, lalu diulahlah makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu takbir kayak ini, Tuhan melajari takbir betangan lah Tuhan, kada mungkin. Tuhan rokok belintuhut lah Tuhan, kada mungkin. Diulah makhluk. Ini nang melajari. Nah, lalu sembahyang kita ini hanya seorang hamba. Mungkin kerennya hamba tuh nah, keren kau ini, keren kada keran lah. Kerennya kata-kata hamba tuh artis. Hamba tuh di atas artis. Cuma kerennya nih. Nah, seorang artis memerankan sebuah peran, sebuah kisah. Nah, kita semenyaan jadi artis, memerankan dan mengisahkan kayak apa Rasulullah sembahyang, kan gitu, memerankan. Kalaunya sudah Allahu Akbar memerankan, nah kayak ini takbirnya Rasul, berarti adalah kisah seorang kada ada memeranakan ya Allah, gani bang bahasanya nyaman nah memeranakan, ya kan? Nah, rukuk memeranakan nah kaini nah rukuknya Rasulullah. Nah, seorang artis yang benar-benar artis, dia memerankan dengan sepenuh sempurna. Kayak apa peran yang diperankan? Wah, kadang-kadang sampai bukan hanya geraknya, cara ngomongnya, bajunya gitu. Wah, itu model sama lawan yang diperanakannya tadi. Ya lah,
Kenapa? Karena hendak memeranakan. Nah, peran yang berlaku misalnya rukuk, i'tidal. Rukuk ini memanah panahnya ke diri ke sana kah? Ini ke sana ke kita sampai salam. Ya kah? Sampai salam. Nah, jadilah artis. Perankan dengan sempurna. Nikmati dan cengangi peran tersebut. Tutup dengan kata sedikit pun kededa kisah kita. Selesai. Ada. Jelaskah? Paham nggak? Lalu hendak minta dipuji, hadang dulu. Nang jadi Sunan Kalijaga tuh bujur nyawa, tapi ini kisah Sunan Kalijaga pemurah. Lalu nyawa situ harap bener lah pemurah aja. Hendak bokoyo gonol hidung pada bibir. Seorang nih peran aja. Nang kainina pemurahnya Sunan Kalijaga nah. Kainina pemurahnya Sunan Kalijaga, kaini baik hatinya Sunan Kalijaga. Si kita sendiri menonton dan menikmati cerita ini dan sama sekali kadada terpikir dalam benak ini kisah unda, kadada. Nang ada hanya terpikir ini kisah dan peran Sunan Kali. Nah, kayak apa lagi? Munsawat kada paham juga. Allahu Akbar, itu aja lagi sudah. Kadada pujian bagi Allah selain Allahu Akbar. Nah, lalu masuk jamban batis apa dulu? Hah? Mun ada. Dang dulu ya Allah. Mbah, hati-hati juga guru bila orang betakon rukun sembahyang berapa? Mun wajib. Mun sunat bang? Sembahyang sunat boleh ada berduduk. Nah 12 ja. Nah, hati-hati kan. Ini ala biu nang betakon. Ya kalau bujur aja mun sembahyang rukunnya 13 mun wajib sembahyangnya. Mun sembahyang sunat bang boleh berduduk, kada wajib lagi berdiri, afdal berdiri entahlah. Nah, masuk jamban batis kiri mun ada. Batis kirinya nih mun kada ada kemana masuk am batis kiri. Nah, kita nih memerankan disitulah lalu keberkahan muncul keberkahan. Hah? Batis kiri berdahulu dibiasakan, jangan batis kanan masuk wisi, itu mewarisi bangkrut. Apalagi kada berduit juga berdahulu. Keluar batis apa? Kanan mun ada. Iya kan? Mun batis kiriannya jadi bisi sebutingannya. Inya nih masuk batis kiri. Keluar batis kiri juga. Kenapa? Kanannya ada. Di jamban jangan lawas. Ba apa juga. Di jamban bala lawas tuh ba apa? Habis sudah hajat babasuh sunat nah babasuh tangan kiri entahlah. Nah ya lah ya mon kan kayak itulah kiri itu memang anu tugasnya menggisik menggisang. Prosedurnya dalam buku keartisan asal kasat selesai. Kada harus membawa ceramin. Kada harus. Lo yang bawa ceramin nah tadi yang kebur gitu. Kada lagi anu besisa nih. Kada harus. Tuk keluar dari prosedur. Atau mencium. Kasat sudah, tapi ragu pak mencium. Dalam fikih jikalau masih berbau itu tangan nyawa nang berbau.
lain burit, karena burit kasat sudah. Ya kalau ada kawan nuduh burit mun sahwat babau juga berarti tangan yang dibasuh, aduh saburit. Keluar batis kanan. Nah, ya Allah, membuka auratnya peran yang harus diperankan di dalam. Jangan mulai rumah becawat sudah menuju batang nih. Superman ketinggalan baju. Kasing bajuan, kasing selawaran cawat, nah Superman datang di manakah menolongi orang. Nah seperti itu contohnya ya, babacaan kayak ini. Nah ya Allah, kada boleh betetawaan di majelis. Bujur mulai awal sampai akhir betetawaan ya kada boleh. Mulai ulun qolal muson pian nggak itu juga sampai taqabbalallah ba'apaan. Kada boleh bila menyambati orang. Ulun nih nyambati orang, kesah-kesah menyambati orang tapi locok. Tetawaan pian menyambati ulun tahu orang atau pian tahu atau berdua kita tahu, itu ngarannya menggibah orang dengan kata-kata loco. Tetawaan itu hukumnya haram. Amunnya tetawaan nang dasar loco indah ya kan, imbang memperkosa kambing betianan kambing. Hah? Tunggui mudahan jangan manusia, mudahan jangan manusia. Lahir kambing, alhamdulillah. Bulik abah. Nah, kawalah kapian ketetawa. Kawalah kada tertawa. Selamat sudah muhanya kada kayak seorang, awaknya kada kayak seorang. Oh sudah lepas tuduhan nih. Sekalinya mbah berjalan aja. Abah. Nah ini nang membahayakan bekiau abah kan iya kan. Nah Allah, nah jadi sembahyang misalnya kita ini nang nyata amalan kan sembahyang, nang lain tuh pina mengoleh mengaji Quran bulan Ramadannya tugin hari sehari, 2 hari, 3 hari awal Ramadan. Masya Allah mahaur-haur lapar hanyar pang puasa lapar benar mengaji terus no. Hari kedua pina berkurang, hari ketiga kurang lalu, hari keempat Qurannya di atas lemari sudah. Pengoler juga. Nah, kama siji rajin guring di rumah panas, di masjid dingin, rajin ke masjid dikira bewirit bejikir arato dasar guring. Nah, sembahyang nih jangan pinanya kita nih. Dan berharap bilanya bujur sembahyang nena mudahan nang lain diterima juga ya Allah. Baborong nih, baborong nukar kuminting bakarong biar aja sakarong ya Allah. Di dalamnya tuh ada nang buruk, ada nang tepacul, tapi bakarong. Nah terbuat dua nang buruk tadi. Namun sembahyang nih kita bujurakan jadi nang lain nih beborongnya aja Tuhan. Harus diperiksa lagi. Beborong buat dam karong sembahyang aja bujur. Nah ya Allah, nah sembahyang nih barang jadi ketika hayya 'alas shalah umma begetar muhimung Masya Allah jadi kita diizini untuk bepender kada kegampangan orang-orangnya nang diizini bepender lawan Tuhan. Maka bila sudahnya memuji Allah berdoa lawan Allah
hayya 'alal falah, itu keberuntungan nang hakiki tah, beruntung dunia akhirat. Hayya 'alal falah, jawabannya gen la haula, ulun hendak kayak mengabulakan tapi tulungi. Nah minta tak ulun hakon dan siap dan senang tapi tulungi karena ulun kada kawa apa-apa. Jelaskah? Jadi fahuwa Allah qaribun lana. Allah itu kada jauh lawan kita. Kan bahasanya jadi qarib, bahasa kalimatnya. Namun artinya bukan betatai dihiga kaini. Namun artinya bukan betumpang, tapi qarib di sini ialah bahwa Allah itu satu menolongi, dua bertajalli. Artinya parak menolongi kada jauh ngaranna. Kedua nampak kisah Allah di dalam alam semesta, nampak ya, nampak. Jadi Rasulullah diizini oleh Allah mengesahkan, memerankan tentang Allah. Pemurah Allah dikisahkan oleh Rasulullah. Kasih sayang Allah diperankan oleh Rasulullah. Semua tentang Allah diperankan oleh Rasulullah. Maka menonton Rasulullah sama menonton Allah. Melihati filmnya Rasulullah itu sudah pasti melihati filmnya Allah, karena beliau memerankan tentang Allah. Tidak ada dinding, tidak ada halangan. Siapapun yang melihat artis yang memerankan Sunan Kalijaga, maka orang yang memandang artis itu pasti ingat lawan Sunan Kalijaga. Siapa yang memandang mengingat Rasulullah pasti memandang dan mengingat Allah. Pasti, kadang anu lagi pasti. Jelaskah? Paham jakah? Nah, oleh karena itu kita diberi oleh Allah sebuah penghargaan, perankanlah kekasihku. Bila engkau memerankan kelakuan kekasihku, kau sama memerankan aku. Karena kekasihku itu adalah memerankan aku. Ya kan? Allah sendiri memuji bil mu'minin raufun rahim. Semua yang dilakukan oleh Rasul itu pelet, yang semuanya memerankan kayak ini Allah, kayak ini Allah, pemurahnya, baik akhlaknya dan segala yang baik-baik. Nah, maka orang yang mengaji tauhid, Allah telah nyata. Nah, habis sudah kalimatnya telah nyata dalam diri Sayyidina wa Habibina. Nah, ini makna dekat yang kedua, tajalli, betampai. Nang pertama menolongi, membantu, jadi bergerak digarakakan, berdiam didiamakan. Nah, nang kedua kisah semua ini nampak dan jelas adalah munculnya kisah Allah, muncul. Nah, lalu di sini disebut fahuwa qaribun lana bidzatih la bi ilmih wala bi qudratih. Nah, ini gampang.
kalimatnya Ibnu Athaillah bilang bidzatih ay biwujudih. Allah itu dekat artinya nampak. Lana bagi kita bidzatih ay biwujudih, kisah Allah itu cungul sempurna. Di mana cungulnya? Di sayyidina wa habibina Muhammad. Nah, cungul inda ahli syuhud, bagi orang yang sudah duduk di maqam musyahadah. Nah, jadi tugas kita, Nabi memeranakan kisah Allah, kita disuruh memerankan kisah Nabi. Selesai. Lalu belajar. Kalau sudah ini perannya Rasulullah, yang kita perankan adalah diri kita. Kadada kisah kita tuh kadida. Nah, kayak apa kadida? Kadida kah kadada kah sama? Nah, itu mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semua mereka tahu betul siapa Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tahu betul. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun urfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun, laysa lahu haddun. Hebatnya Nabi, karena ini kisah tentang hebatnya Allah, laisa lahu haddun, tidak ada batas akhir. Kalau ada batas akhir, fayu'riba, nasab dengan fa. Laisa lahu haddun, kalau ada had, fayu'riba anhu natiqun bifami, orang bisa memuji Nabi sampai puncaknya. Tapi Nabi kada kawa dipuji sampai puncak. Karena apa? Karena kelebihan Nabi, laisa lahu haddun, tidak ada batas. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami law nasabat qadrahu ayatuhu idhana, dan seterusnya. Oleh karena itu qasidah burdah itu qasidah yang luar biasa memuji Sayyidina wa Habibina Muhammad. Ya kan? Nabi siapa tuh? Nabi kita. Mintalah kada keberuntungan mereka. Nabi Isa jalan situ. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, semua itu adalah mengeluarkan dan memerankan akhlaknya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Semua. Oleh karena itu mereka adalah khalifahnya Sayyidina Muhammad. Nabi Adam khalifah Sayyidina Muhammad, Nabi Nuh khalifah Sayyidina Muhammad, sampai kepada Nabi Isa. Nah, kalau mereka khalifah namun boleh bertitel Nabi dan boleh bertitel Rasul karena sebelum Nabi Muhammad. Adapun umat Nabi Muhammad ini tidak dibolehkan lagi punya titel Nabi dan hanya titel seorang ulama, tetapi Nabi bilang ulama'u ummati ka'anbiya fi bani Israil. Ulama umatku adalah khalifah bagiku, maka mereka yang jadi khalifahku sama dengan Nabi Adam yang menjadi khalifah bagi aku, sama dengan Nabi Nuh yang menjadi khalifah bagi aku. Karena kada ada pangkat lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, mereka pangkatnya ada Nabi Adam karena sebelum Nabi Muhammad ada izin diperbolehkan jadi Nabi dan Rasul, tapi mereka adalah khulafaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka khalifahnya Rasulullah.
ulama'u ummati kal anbiya fi bani Israil.